Kerendahan hati sebagai dasar hidup rohani. Dalam Injil Matius, misalnya Matius 11:29, Tuhan Yesus bersabda, "Belajarlah daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati." Lalu kemudian dalam Matius 20 ayat 28 dikatakan juga, "Anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Jadi ini, oleh karena itu dalam semua tradisi Kristiani, kerendahan hati dipandang sebagai dasar hidup rohani. Karena kerendahan hati menghilangkan musuh terbesar hidup rohani, yaitu kesombongan, yang justru menurut kitab suci adalah awal dari segala dosa, karena memisahkan kita dari Tuhan. Maka kerendahan hati itu seringkali diumpamakan sebagai pondasi dari suatu gedung yang dibangun. Jadi sebelum membangun sebuah gedung, orang membangun pondasinya lebih dahulu. Jadi hidup rohani kita bisa dibandingkan dengan sebuah, katakanlah ini hanya sebagai ilustrasi ya, sebagai sebuah gereja dengan kupola. Misalnya seperti Basilika Santo Petrus di Roma, itu ada kupolanya besar sekali. Lalu di samping itu ada dua pilar utama terus kupola, lalu bawahnya pondasi yang kuat. Jadi boleh dikata dua pilar ini merupakan iman dan pengharapan. Kupolanya itu adalah cinta kasih, sedangkan pondasinya ialah kerendahan hati. Kerendahan hati bertujuan menghilangkan kesombongan dalam segala bentuknya, termasuk kesombongan intelektual dan rohani. Tetapi tindakan utama, hakiki dan tertinggi dari kerendahan hati sebenarnya bukan menghilangkan gerak-gerak dari kesombongan. Dalam kenyataannya jelas bahwa dalam Tuhan kita dan dalam Bunda Maria tidak pernah ada gerak kesombongan. Itu dari yang pertama, itu sejak semula tidak ada. Karena itu, apakah ciri khas dari faal kerendahan hati? Dan kita lihat pertama, kerendahan hati terhadap Tuhan, dan kemudian kerendahan hati terhadap sesama. Pertama, kerendahan hati terhadap Allah. Perbuatan yang tepat bagi kerendahan hati adalah boleh kata sujud sampai tanah. Maka dalam bahasa Latin, kerendahan hati disebut humilitas, dari kata humus, tanah sebetulnya. Berbicara tanpa metafor, perbuatan yang hakiki terdiri dari merendahkan diri di hadapan Allah dan memuji serta menyembah apa yang dari Allah dalam setiap ciptaan. Merendahkan diri di hadapan Allah yang maha tinggi berarti mengakui kerendahan, kekecilan dan kepapahan kita, meskipun kita misalnya tidak bersalah, tidak berdosa. Apabila kita telah berdosa, maka ini juga berupa pengakuan akan keadaan kita yang bukan hanya papa tapi juga nista dan sengsara. Jadi itu, oleh dosa kita menjadi papa dan nista serta sengsara menjadi itu. Oleh karena itu, kerendahan hati disatukan dengan ketaatan dan ibadah, tetapi berbeda dengan ketaatan dan ibadah. Ketaatan berkenaan dengan wewenang dan kuasa Allah serta ketetapan-ketetapannya. Ibadah memandang keagungan Allah dan kita menyembah
Dia yang memang layak disembah itu. Kerendahan hati dengan bersujud misalnya sampai ke tanah, mengakui kekecilan, kemiskinan kita, dan dengan cara itu memuliakan keagungan Allah. Kalau saya kata kekecilan, karena tanpa Allah kita bukan apa-apa. Kerendahan hati sebetulnya menyanyikan kemuliaannya, seperti ketika malaikat agung Santo Mikael itu berkata, siapakah seperti Allah? Jiwa mengalami sukacita yang kudus dalam kerendahan hati ketika seolah-olah menghancurkan diri sendiri di hadapan Allah, untuk secara praktis mengakui bahwa Allah hanya Dialah yang agung, dan bahwa dibandingkan dengan keagungannya segala kebesaran manusia adalah kosong dan kebohongan belaka. Jadi Allah itu sang pencipta dan kita ciptaannya. Karena itu seluruhnya kita tergantung dari Allah. Walaupun manusia itu diciptakan menurut gambar dan kesamaan Allah, maka dia seperti mulia. Tapi kemuliaan ini tergantung dari Allah semata-mata. Karena itu kerendahan hati berdasar pada kebenaran, terutama kebenaran bahwa ada jarak yang boleh kata tidak terhingga antara pencipta dan ciptaan. Ya, semakin jarak ini kelihatan hidup dan konkret bagi kita, semakinlah kita rendah hati. Jadi betapapun luhurnya ciptaan, jurang ini selalu tidak terhingga antara Allah dengan manusia itu, tidak terjurang itu. Dan kalau kita naik semakin tinggi, makin jelas pula jurang yang tak terhingga ini bagi kita. Oleh karena itu, dalam pengertian ini, jiwa yang paling tinggi adalah yang paling rendah hati, karena paling diterangi. Jadi misalnya perawan Maria itu adalah yang di antara semua manusia dan perawan yang paling rendah hati dari semua orang kudus. Mengapa? Karena dia diterangi Allah bahwa semua yang ada pada dia itu berasal dari Allah. Kemudian dasar pertama kerendahan hati ialah kebenaran, bahwa kita diciptakan, dalam istilah bahasa Latin itu ex nihilo, artinya diciptakan dari tiada. Allah menciptakan kita, begitu bersabda maka ada. Jadi bukan kita sudah ada lalu dibentuk begitu, tidak. Tapi dari tiada Allah bersabda maka kita ada. Dan inilah dasar kerendahan hati yang dapat dicapai oleh terang akal budi yang benar, yang diterangi khususnya oleh iman. Bagi orang beriman hal itu menjadi lebih jelas. Kerendahan hati juga berdasar pada misteri rahmat, artinya kerendahan hati yang dicurahkan itu, dan pada perlunya rahmat aktual untuk perbuatan yang bermanfaat. Jadi kita untuk melakukan setiap perbuatan baik selalu membutuhkan rahmat. Dalam teologi disebut rahmat aktual itu. Jadi untuk tiap perbuatan baik kita membutuhkan itu. Seperti dikatakan Tuhan Yesus sendiri, kita ini seperti ranting pada pokok anggur. Ranting itu hanya bisa berbunga dan berkembang dan berbuah kalau tinggal pada pokoknya. Lepas dari pokok, maka ranting itu akan kering dan mati. Maka itu Tuhan bersabda juga dalam Yohanes 15 ayat 5, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa untuk keselamatanmu. Dari prinsip ini lalu timbul 4 konsekuensi berkenaan dengan Allah Sang Pencipta, penyelenggaraannya dan kebijaksanaannya yang sekaligus merupakan sumber rahmat dan pengampunan dosa. Pertama-tama,
berkenaan dengan Allah pencipta, kita tidak saja harus mengakui secara spekulatif pikiran, tetapi juga secara praktis dan konkret bahwa dari diri kita sendiri kita bukan apa-apa. Lalu seperti kata Santo Paulus, apa yang kau punya yang tidak kau terima? Jadi kemampuan-kemampuan, bahkan juga pikiran dan sebagainya, itu semua pemberian Allah. Karena waktu kita dilahirkan itu semua itu sudah ada. Memang harus berkembang kemudian itu. Jadi kita diciptakan dari ketiadaan oleh kehendak bebas Allah, oleh kasih dan kebaikannya. Jadi inilah harus kita sadari ya, yang melindungi eksistensi kita, sebab tanpa ini kita segera kembali ke dalam ketiadaan. Kalau Allah melupakan kita sedetik saja, maka kita akan hilang itu. Kecuali itu, sesudah penciptaan, walaupun ada pertambahan makhluk, namun tidak ada pertambahan dalam realitas kesempurnaan dan kebijaksanaan Allah ataupun kasih dalam Allah. Jadi walaupun menciptakan banyak macam-macam, Allah tidak tumbuh, tidak berkembang, karena memang Dia sudah maha kuasa dan segalanya ada pada Dia. Tapi itu diungkapkan supaya manusia mengambil bagian dalam kemuliaannya. Karena sebelum ciptaan, kesempurnaan Allah itu memang berlimpah ruah, tidak terhingga. Karena itu dibandingkan dengan Tuhan, manusia bahkan juga menciptakan malaikat-malaikat itu bukan apa-apa. Kalau semua yang berasal dari Allah diambil, bahkan dari perbuatan bebas kita, tidak ada apa-apa yang tinggal. Karena dalam perbuatan seperti itu bukan berarti satu bagian berasal dari kita dan bagian lain dari Allah. Bukan. Perbuatan itu sepenuhnya berasal dari Allah karena Allah yang memungkinkan itu. Seperti dari penyebabnya yang pertama. Lalu kenapa? Karena semua berasal dari Allah. Dan sepenuhnya juga itu diberikan kepada kita. Jadi kita harus bekerja sama dengan Allah. Jadi buah dari suatu pohon itu sepenuhnya dari Allah, seperti dari penyebabnya yang pertama. Dan sepenuhnya juga dari pohon, seperti penyebab yang kedua. Demikian juga pada kita. Itu perbuatan-perbuatan baik itu semua berasal dari Allah, lalu juga dari kita. Jadi kita harus mengakui secara praktis bahwa tanpa Allah, pencipta dan pemelihara segala sesuatu, kita bukan apa-apa. Kedua, sehubungan dengan penyelenggaraannya, tanpa Allah yang mengatur segala-galanya, yang penyelenggaranya mengatur segala sesuatu, hidup kita sama sekali akan kehilangan arah. Agar supaya kita dapat mencapai hidup kekal, kita membutuhkan bimbingan khusus yang telah dipilih Allah bagi kita sejak dari semula. Maka saya kira itu penting sekali kita menyadari, ya. Jadi bimbingan khusus ini dinyatakan kepada kita oleh para pemimpin kita yang merupakan perantara Allah dengan kita, dan kita minta bantuan melalui nasihat-nasihat, melalui peristiwa-peristiwa, melalui inspirasi Roh Kudus juga. Akhirnya dengan rendah hati kita harus menerima tempat yang sejak semula sudah ditentukan Tuhan bagi kita masing-masing, yang mungkin sangat sederhana. Sebagai konsekuensi dalam hidup religius menurut kehendak ilahi, beberapa orang itu menjadi, boleh katakan, harus menjadi ranting-ranting pohon, yang lain seperti bunga, yang lain seperti akar yang tersembunyi di tanah. Jadi berbeda-beda rencana Tuhan. Namun akarlah yang paling berguna. Akar menarik dari tanah, dari makanan yang membentuk getah tumbuh-tumbuhan
yang diperlukan untuk makanan pohon itu. Sehingga misalnya kalau kita lihat dalam sejarah, kita lihat ada tokoh-tokoh besar seperti misalnya Santo Fransiskus dari Assisi, lalu seperti Francis Xaverius yang menjadi misionaris kemana-mana, dikenal dan diketahui orang. Tapi juga ada katakanlah tanaman yang besar sekali tetapi tersembunyi seperti Teresia dari Lisieux, yang selama hidupnya tidak dikenal orang, bahkan sesama susternya saja tidak mengenal dia, bahwa dia itu sebenarnya seorang yang besar di mata Allah. Oleh karena itu Santo Paulus itu menulis dalam Efesus 2:19, demikian kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang kudus dan anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Jadi kita dimuliakan itu karena rahmat Allah. Tapi lepas dari itu kita sebenarnya bukan apa-apa. Demikianlah kerendahan hati yang kokoh, yang sangat bermanfaat, yang bahkan pada tempat yang paling tersembunyi menyanyikan kemuliaan Allah. Nah, kalau kita lihat seperti Santa Teresia dari Lisieux, dia selalu sadar bahwa dia sebenarnya tidak bisa apa-apa, tapi Allah yang bekerja dalam dirinya. Karena itu kita harus menerima dengan rendah hati bimbingan khusus yang telah dipilih Allah bagi kita. Meskipun ini akan membawa pada kita pengorbanan yang berat. Jadi artinya penyangkalan diri, menerima kadang-kadang itu ya bahkan kadang direndahkan dan sebagainya. Sebab seperti dikatakan oleh Samuel, Tuhan mematikan dan menghidupkan, yang menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana, yang merendahkan dan meninggikan juga. Jadi inilah salah satu tema kitab suci yang paling indah yang sering diulangi. Jadi itu kesadaran itu. Lalu yang ketiga, dalam bimbingan khusus yang dipilih Tuhan bagi kita, kita tidak bisa melangkah maju sedikit pun atau melakukan perbuatan yang bermanfaat tanpa bantuan rahmat aktual. Karena itu untuk tiap perbuatan, jadi ini perlu disadari, kita ini membutuhkan rahmat aktual. Karena itu kesadarannya seperti Paulus ya, dari diri saya sendiri saya tidak bisa apa-apa, tapi dalam Dia saya bisa segalanya. Karena kenapa? Bukan karena kemampuannya, tapi karena rahmat yang diberikan Allah. Jadi itu, oleh karena itu, dengan bantuan rahmat itu kita memang bisa bertekun sampai akhir dan bertahan sampai akhir. Dan karena itu kita harus selalu memohon rahmat Allah dengan rendah hati. Karena itu juga dalam doa Bapa kami kita tiap hari berdoa, Bapa kami, berilah kami rezeki pada hari ini. Rezeki itu maksudnya bukan rezeki jasmani, tapi juga rezeki rohani, dan terutama rezeki rohani harus kita mohon tiap hari. Berilah kami rezeki pada hari ini. Jadi itu, dan itu karena kita sadar bahwa kita tergantung dari Allah. Jadi bahkan seandainya kita mempunyai tingkat rahmat pengudus dan kasih yang tinggi, misalnya 10 talenta, kita tetap membutuhkan rahmat aktual untuk perbuatan baik yang terkecil sekalipun juga. Dan terutama untuk mati bahagia, kita membutuhkan anugerah untuk bertahan sampai akhir, yang harus selalu kita minta dengan rendah hati dan keyakinan. Misalnya dalam doa Salam Maria, dalam doa Salam Maria berdoakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Jadi kalau kamu tiap hari berdoa sampai pada akhirnya, ya saya kira doamu akan dikabulkan. Sekarang memang tiap saat ini dan pada waktu kami mati. Jadi kita doa tiap hari, beri kami
tiap hari rezeki kami pada hari ini. Yaitu untuk menyadarkan selalu ketergantungan kita itu dari Tuhan. Lalu ini juga boleh dikata seperti dikatakan Santo Paulus, dari diri kami sendiri kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Itu 2 Korintus 3:5. Pasal 3 ayat 5. Jadi begini, Paulus sadar, tanpa Kristus saya tidak bisa apa-apa. Tapi dalam Dia saya bisa segalanya itu. Karena itu dia juga tidak takut, tidak pernah takut. Karena kalau kita sadar kita tergantung dari Tuhan, kita juga tidak akan cari pujian, cari apa dan sebagainya. Dan apapun yang kita lakukan karena kesadaran itu sebagai balas kasih kepada Tuhan. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga mau melakukan itu demi kemuliaan Tuhan. Bahkan seperti dikatakan Santo Paulus ya, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi kalau kita berkata Yesus Tuhan, ini karena kita dijiwai Roh Kudus. Singkatnya, kerendahan hati harus mengakui secara praktis keagungan Allah Pencipta, Pemberi rahmat, serta penyelenggara segala sesuatu, dan setiap hari mengakuinya secara lebih lagi. Sekaligus kita juga harus menyadari dan mengakui ketergantungan kita yang mutlak dari Allah. Karena itu Tuhan Yesus juga bersabda bahwa kita harus menjadi seperti anak kecil. Seperti anak kecil yang mengharapkan segala-galanya dari orang tuanya. Nah ini saya kira itu penting sekali untuk kita. Dari satu pihak kita sadar kita tergantung seluruh dari itu Allah. Misalnya seperti anak kecil, dia tergantung semuanya dari ibunya, dari ayahnya. Kalau makan dan sebagainya itu. Karena itu Yesus mengatakan kamu harus menjadi seperti anak kecil. Nah karena seorang tua ini gambaran, sebetulnya orang tua itu gambaran dari Allah sendiri yang memperhatikan anak-anaknya. Maka sebetulnya kalau kita percaya kepada Tuhan, kita sadar, kita juga tidak usah takut dan khawatir akan apapun juga. Entah untuk mengenai makanan, entah mengenai pakaian, mengenai apapun, kita tidak perlu takut. Tapi karena Dia yang menyediakan segala-galanya. Jadi semua kelemahan-kelemahan dan sebagainya itu adalah milik kita. Jadi itu kita harus mengakui. Tetapi dari pihak lain kerendahan hati juga bersandar juga pada kepercayaan akan kerahiman Allah yang maha besar. Sehingga kita lihat misalnya dalam contoh itu orang-orang yang mengalami kerahiman Tuhan, misalnya seperti penjahat yang disalibkan bersama Yesus. Pada saat terakhir dia masih berkata, Yesus ingat akan daku kalau engkau itu datang dalam kerajaan. Dan Yesus berkata, hari ini juga engkau akan bersama aku. Lalu bagaimana Yesus mengampuni wanita berdosa itu. Bagaimana Yesus mengampuni juga wanita di Samaria. Itu yang juga demikian. Jadi kerendahan hati sekaligus harus disertai juga kepercayaan akan kerahiman Allah. Jadi memang dosa-dosa kita, kelemahan kita menyadarkan kita bahwa sebetulnya kita itu bukan hanya miskin tapi juga hina. Maka saya kira itu penting sekali. Lalu karena itu dalam itu Mazmur 51 yang didasarkan itu katanya itu dari karangan Daud yang jatuh itu. Kasihanlah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut
rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku. Karena apa? Karena di sini kita sadar akan kerahiman Allah yang jauh lebih besar dari dosa-dosa kita. Tapi ini jangan lalu, ini kadang-kadang ada penyalahgunaan. Allah Maha Rahim, berdosa saja, nanti kalau mau mati baru bertobat. Siapa jamin bahwa kamu bisa bertobat? Kalau kamu dengan sengaja, ini ada dosa yang sengaja ya, itu mencobai Allah, ini dosa yang saya kira sulit diampuni karena dia tidak bisa bertobat. Tapi kalau dosa karena kelemahan jatuh demikian, Tuhan Maha Rahim. Tapi kalau sengaja kurang ajar itu, lalu itu sulit sekali. Jadi kalau kita lihat ya, kerendahan hati yang sejati ini berbeda sekali dengan sifat yang pengecut yang berasal dari penghargaan manusiawi atau dari kemalasan rohani. Jadi juga berbeda dengan keluhuran budi, dan kerendahan hati itu kadang-kadang juga seperti sikap pengecut, lalu tidak mau nanti bagaimana kalau itu pertimbangan manusia, ingin dihargai, ingin dipuji. Jadi melakukan segala sesuatu bukan demi kebenaran, bukan demi Allah, tapi supaya nanti dipuji, wah dia hebat dan sebagainya. Kalau demikian, itu sayang sekali. Jadi banyak orang yang melakukan sesuatu bukan demi Tuhan, tetapi supaya dihargai, dipuji. Dan dia tidak berani melakukan sesuatu yang baik, takut nanti apa kata orang, nanti apa kata ini, nanti kata itu. Sehingga dia melalaikan hal-hal yang baik. Dan ini merupakan bertolak belakang dengan kerendahan hati yang sejati. Dan kerendahan hati ini juga salah satu sikap ya. Bukan berarti merendahkan diri seolah-olah dia tidak bisa apa-apa, tapi sebetulnya ingin dipuji. Misalnya pernah ada mengatakan begini, aduh saya ini orang bodoh ya. Lalu tujuannya apa? Udahlah kamu pintar gitu. Tapi kalau dikatakan ya saya ini orang bodoh, ya jelas loh kamu bodoh. Kurang ajar ya, kamu menghina saya. Loh kamu sendiri mengatakan itu. Lah ini kerendahan hati palsu. Jadi sebenarnya kita diberi rahmat oleh Tuhan, dan seperti kata Santo Paulus, rahmat yang diberikan itu, harta ini kami punyai dan bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari bukan dari kami sendiri. Ya, jadi itu. Jadi Santo Paulus juga mengatakan, dari diri saya tidak bisa apa, tapi dengan rahmat Allah saya bisa melakukan banyak sekali. Tapi dia selalu sadar bahwa dia melakukan itu karena rahmat Allah. Maka kembali kepada hubungan kita dengan Tuhan Yesus, kita harus selalu sadar ketergantungan kita yang mutlak dari Tuhan. Jadi inilah para saudara yang terkasih, bahwa kita itu harus rendah hati seperti Tuhan sendiri rendah hati. Belajarlah daripadaku, karena aku rendah hati dan lemah lembut itu. Jadi ini yang harus kita pelajari. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha murah dan maha baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau berkenan menerima kami seperti adanya, dan Engkau menyadarkan kami akan ketergantungan kami daripadamu. Berikanlah kami rahmat ini supaya kami selalu sadar bahwa apa yang baik yang ada dalam diri kami itu berasal daripadamu, bukan dari diri kami sendiri. Demi Kristus
Tuhan kami. Dalam nama Bapa dan Putra